Malam itu, ketika hujan deras mengguyur Cikarang, Agung, seorang mahasiswa teknik informatika berusia 20 tahun, duduk di depan laptop. Seharusnya aku mengerjakan tugas akhir, tapi pikiranku melayang jauh ke sebuah topik yang dibahas dosen keamanan siber beberapa waktu lalu. Deep Web, konon, itu adalah samudera tersembunyi di balik internet biasa. Tempat di mana sisi gelap manusia menemukan jalannya. Rasa penasaran menggerogoti. Aku sudah membaca banyak artikel dan menonton video, beberapa sensasional, lainnya teknis. Aku ingin memahami teknologinya, arsitekturnya, dan fungsinya di masa depan. Mengaksesnya ternyata lebih mudah dari yang kubayangkan. Aku mengunduh Pramantor, aplikasi yang dirancang untuk menganonimkan aktivitas daring. Dengan merutekan lalu lintas melalui serangkaian server sukarela untuk berjaga-jaga, aku juga menggunakan VPN, lapisan keamanan tambahan. Menjelajahi Deep Web tak seperti menggunakan Google, di mana semuanya terindeks dan mudah ditemukan. Aku bergabung dengan forum-forum daring untuk belajar dari mereka yang sudah bertahun-tahun menjelajahi lautan digital ini. Awalnya, penemuanku terbilang biasa saja. Bahkan ada yang positif. Banyak sumber daya didedikasikan untuk privasi daring, seperti panduan menggunakan aplikasi pesan terenkripsi atau platform email aman. Aku juga menemukan banyak aktivis dan jurnalis dari negara-negara dengan pemerintahan opresif yang menggunakannya. Namun, tidak semua pengguna punya niat baik. Aku mulai menemukan sekelompok kecil yang percaya mereka adalah korban gang stalking. Keyakinan bahwa seseorang dilecehkan secara sistematis oleh kelompok terkoordinasi. Mereka menggambarkan pengawasan konstan, sabotase, isolasi sosial, dan intimidasi publik. Meski sebagian besar laporan ini kurang bukti, tingkat paranoia yang mereka alami menyebabkan mereka salah menafsirkan peristiwa biasa sebagai ancaman. Apa yang kulihat di forum gang stalking sangat mengganggu. Hidup banyak orang hancur, namun alih-alih menerima bantuan, mereka membentuk komunitas daring rahasia dan saling mendukung delusi masing-masing. Eksplorasiku di Deep Web awalnya didorong oleh rasa ingin tahu akademis, namun perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Aku mulai menemukan hal-hal yang mengisyaratkan sisi kejamnya, mulai dari obrolan tentang pasar gelap yang memperdagangkan barang ilegal, hingga forum-forum di mana orang membahas aktivitas tidak etis atau bahkan kriminal. Ini bukan hal yang kucari, tapi mereka ada di sana, tersebar di antara konten yang tampak tidak berbahaya. Rumor tentang Red Room adalah langkah pertamaku ke ceruk paling gelap di Deep Web. Konon, ini adalah siaran langsung di mana tindakan mengerikan dilakukan di depan kamera untuk audiens yang bersedia membayar dengan mata uang kripto. Beberapa orang mengklaim itu hanya legenda urban, dibesar-besarkan atau dibuat-buat untuk menambah keburukan Deep Web. Yang lain berbicara dengan detail menyeramkan, menjelaskan bagaimana harus menemukan tautan tersembunyi dan membayar harga yang mahal untuk akses. Ide itu sendiri sudah sangat mengerikan. Meskipun aku belum menemukan bukti nyata keberadaannya, yang benar-benar mengejutkanku adalah betapa santainya beberapa orang membahas topik-topik mengerikan ini di forum-forum tertentu. Orang-orang mendiskusikan hal-hal yang menjijikkan secara moral, seolah-olah itu hanya keingintahuan yang tidak berbahaya. Rasanya seperti melangkah ke dunia di mana norma-norma sosial telah dilucuti dan anonimitas menciptakan ruang di mana segala hal seburuk apapun bisa berkembang. Meskipun gelap, aku terus mengingatkan diriku mengapa aku ada di sana. Untuk memahami, bukan untuk terlibat. Aku berhati-hati untuk tidak mengklik apapun yang mencurigakan atau terlalu jauh, menjelajah ke tempat-tempat yang bukan tempatku. Namun, mustahil untuk tidak merasakan bobot dari apa yang bisa dilakukan Deep Web untuk setiap layanan email, terenkripsi, atau forum aktivis. Tampaknya ada mitra yang sama menyeramkannya, yang bersembunyi di bayang-bayang. Rumor tentang Red Room terus membayangi pikiranku
Saat aku melanjutkan penelusuran, mereka dibisikkan di forum dan ruang obrolan. Namun selalu sulit dipahami dan selalu tidak terkonfirmasi. Awalnya, aku menganggapnya sebagai mitos urban digital belaka, produk imajinasi yang terlalu aktif. Namun, semakin banyak yang kubaca, semakin aku menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya mitos. Rasanya seperti teka-teki yang mengganggu, yang aku tidak yakin ingin menyelesaikannya. Namun, aku tak bisa menahan diri untuk mencoba mengungkap kebenarannya. Pencarianku dimulai dengan forum-forum di mana para pengguna mengklaim memiliki pengetahuan dari orang dalam. Postingan-postingan itu samar, penuh petunjuk kabur, dan bahasa kode. Beberapa orang menggambarkan Red Room sebagai layanan siaran langsung berbayar, di mana tindakan mengerikan dilakukan di depan kamera. Seringkali, atas permintaan audiens, yang lain menolak ide itu sebagai hal yang mustahil, menunjukkan kesulitan teknis dalam melakukan streaming video langsung secara anonim melalui Tor. Namun, ada cukup banyak akun terperinci untuk membuatku penasaran, cukup untuk membuatku bertanya-tanya, apakah ada sudut internet yang bengkok telah menemukan cara untuk mewujudkannya. Aku mengikuti petunjuk dengan hati-hati, bergerak melalui lapisan-lapisan forum, ruang obrolan, dan direktori. Tapi semakin dalam aku menyelam, semakin suasana terasa berubah. Tempat-tempat terasa lebih berat, lebih gelap. Aku menemukan situs-situs dengan nama yang terasa seperti peringatan. Halaman hitam putih polos, mereka dipenuhi tautan mengerikan. Beberapa situs membutuhkan kata sandi atau mata uang kripto untuk melanjutkan. Aku ragu. Aku tidak ingin melewati batas yang tidak bisa kuingkari. Tetapi sebagian dari diriku didorong oleh kebutuhan untuk tahu, apakah ini hanya jalan buntu, ataukah ini benar-benar yang sebenarnya. Momen paling mengganggu saat aku menemukan utas-utas ini, di mana orang mengklaim telah menghadiri acara-acara yang disebut itu. Mereka berbicara tentang undangan terenkripsi, pembayaran Bitcoin yang sangat mahal, dan akses sesaat ke streaming yang di-host di server yang tidak jelas. Semuanya terasa sangat surreal. Namun, cara mereka menggambarkannya terasa sangat masuk akal. Aku tidak pernah menemukan sesuatu yang definitif. Tidak ada tautan nyata, tidak ada bukti konkret, tetapi prosesnya saja sudah menyeramkan. Semakin dalam aku menggali, semakin aku menyadari bahwa pencarian itu sendiri membawa risiko. Tidak hanya tersandung sesuatu yang mengerikan, tetapi juga melewati batas yang tidak ingin kulewati. Apakah Red Room itu nyata? Sepertinya sudah tidak relevan lagi, karena pengejaran itu sendiri telah mengungkapkan kebenaran yang sangat mengganggu tentang apa yang mampu dibayangkan oleh manusia. Aku keluar dari deep web, gemetar karena pengalaman itu, tetapi juga merasa lega karena tidak menemukan apa yang kucari. Rumor tetaplah rumor, tapi kegelapan yang kulihat sepanjang jalan terasa terlalu nyata. Pada akunya, perasaan berada begitu dekat untuk menemukan sesuatu. Itulah yang menyeretku kembali ke lubang kelinci itu. Aku masih ingat saat aku menemukannya. Itu adalah puncak dari berminggu-minggu mengikuti utas samar, mengejar rumor, dan menyusun kepingan teka-teki yang bahkan aku tidak yakin ingin menyelesaikannya. Itu datang secara tak terduga. Setelah berjam-jam menjelajahi forum tersembunyi dan tautan mati, sebuah utas baru muncul di salah satu sudut gelap forum, diposting oleh seseorang yang mengklaim memiliki akses ke Red Room sungguhan. Postingan itu singkat, hanya deskripsi singkat, tautan yang sangat terenkripsi, dan permintaan pembayaran dalam Bitcoin. Aku ragu. Setiap insting berteriak agar aku berhenti, menutup ramban, dan pergi. Tapi aku tidak bisa. Rasa ingin tahu yang telah mendorongku sejauh ini menolak untuk membiarkanku berhenti. Aku mentransfer Bitcoin yang diminta, jumlah yang membuat dadaku sesak saat melihatnya keluar dari dompetku dan mengikuti instruksinya. Tautan itu membawa aku ke halaman kosong dengan penghitung waktu mundur. Rasanya surreal,
Seperti melangkah ke lokasi syuting film horor yang mengerikan. Aku menunggu. Detak jantungku mulai berpacu saat aku mempertanyakan setiap keputusan yang membawaku ke momen itu. Ketika penghitung waktu mencapai 0, layar berkedip, dan muncul umpan video yang buram. Ruangan itu sangat mencolok dan klinis, diterangi oleh lampu neon yang terang yang membentuk bayangan tajam di dinding. Seorang pria berjas laboratorium berdiri di tengah, dikelilingi oleh peralatan yang tampak aneh. Monitor medis, meja baca, dan alat-alat yang tujuannya tidak ingin kubayangkan. Kamera bergeser perlahan, memperlihatkan sesosok tubuh terikat di salah satu meja. Mereka sadar, tetapi wajah mereka terdistorsi oleh ketakutan, dan tangisan mereka yang teredam terdengar bahkan melalui sumbatan dan kualitas audio yang buruk. Panel obrolan di samping video meledak dengan aktivitas. Penonton anonim mengetik pesan. Beberapa mendesak host untuk melanjutkan, yang lain meminta tindakan atau eksperimen tertentu. Itu sangat mengganggu, bukan hanya karena apa yang kulihat, tetapi karena kesantaian penonton. Mereka memperlakukannya seperti tontonan, sesuatu untuk dikonsumsi, seolah-olah orang di meja itu bahkan bukan manusia. Aku tidak tahu apakah mereka percaya itu palsu atau semacamnya. Dan karena itulah, mereka bisa berbicara seperti itu. Tapi bagiku, itu terlihat sangat nyata. Eksperimen dimulai, dan aku hampir tidak bisa menahan mual. Host itu menggunakan suntikan, arus listrik, dan perangkat lain yang tampaknya dirancang untuk menguji ambang rasa sakit atau respons biologis. Korban menggeliat dan berteriak. Penderitaan mereka terlihat jelas melalui layar, dan para penonton bersorak. Permintaan mereka semakin bejat setiap menitnya. Itu benar-benar berbeda dari yang pernah kubayangkan. Kekejaman tanpa filter yang mengaku sebagai penelitian ilmiah. Aku tidak tahu berapa lama aku menonton sebelum aku memaksa diri untuk menutup peramban dan membanting laptopku. Aku duduk diam, merasa mual, tanganku gemetar, dan aku merasakan rasa bersalah yang luar biasa karena telah sejauh itu. Realitas dari apa yang kulihat jauh lebih buruk daripada rumor atau legenda apapun. Ini bukan hanya mitos, ini nyata. Dan itu terjadi di suatu tempat tersembunyi di kedalaman jaringan bayangan ini. Malam itu, aku menghapus semuanya. Peramban Tor, dompet bitcoinku, catatan pencarian yang kusimpan. Aku tidak ingin ada jejak dari apa yang telah kulakukan. Tidak ada koneksi ke dunia mengerikan yang telah kulihat sekilas. Namun, gambar-gambar itu tetap bersamaku. Itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah sepenuhnya kulupakan selama aku hidup. Dan kurasa itulah sesuatu yang harus kuhadapi sendirian.